Saudara, waktu saya berdoa, saya cuma dapat satu tema, saudara. Embrace the truth, artinya memeluk kebenaran. Sebenarnya banyak poin sudah disampaikan oleh Ibu Panglima, saudara. Dalam hidup saya ini cuma seringkali setiap kali beliau khotbah, karena saya duduk di depan, mungkin matanya tertuju sama saya. Beliau sampaikan sesuatu, saya tulis. Oh, saya ini begini. Beliau sampaikan sesuatu, saya tulis. Jadi kalau ada acara-acara itu saya tinggal buka catatan saya, saudara. Tapi ada satu kesalahan yang saya buat adalah saya tidak menggali dan tidak mengeksplornya. Nah, saudara, tapi ada yang aneh. Sejak 1 Oktober, Tuhan mulai bicara tentang on position. Tuhan mulai bicara tentang destiny, tentang core ID. Dan saya tahu itu pernah dikhotbahkan beberapa tahun yang lalu. Nah, apa yang aneh menurut saya, saudara, ada sebuah bobot, ada sebuah urgensi yang Tuhan mau kita semua mengerti. Nah, biasanya kalau ada sesuatu yang begitu, Tuhan tuh sangat banyak bicara pribadi sama saya. Ya, beberapa saya sudah sampaikan sama saudara. Contohnya, itu sedang ibadah di STT, ibadah guru seperti biasa. Terus tiba-tiba saya sangat clear mendengar Tuhan, saya yakin itu Tuhan, saudara. Dan Tuhan mulai benahi sikap saya yang salah. Tuhan berkata begini, sambil penyembahan, saudara. Kamu ini tidak suka memimpin. Kamu pemimpin, tapi kamu tidak suka memimpin. Itu kebenaran, saudara. Dan kebenaran itu seringkali tidak enak. Kebenaran itu seringkali menyakitkan di awalnya, saudara. Mengatakan kebenaran aja tadi kita sudah dengar, itu bisa membawa kematian, ada dampaknya. Tapi kalau kita memberanikan diri memeluk yang namanya kebenaran, itu memerdekakan kita. Saudara, sedikit saya buka, pernah saya ceritakan. Dulu di awal-awal pernikahan kami, ya, kami ini suka sidang ilahi di malam hari. Saya sebutnya sidang ilahi, saudara. Pulang kantor capek gitu ya, pulang pelayanan, tubuh ini kan capek biar gimana. Nah, itulah saat-saat kami ngobrol dan seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang menohok hati, saudara. Satu kali istri saya tanya sama saya, yang ini kebenaran, menyakitkan, saudara. Tapi itu kebenaran, harus dipeluk. Kenapa kamu itu kalau beri barang buat saya yang murah-murah? Suami digituin, saudara, rasanya mau marah, saudara. Tapi seperti ada tangan yang menahan saya. Duduk, dengarkan. Dia cerita, dan saya mulai merenungkan, iya Tuhan, kenapa saya begitu ya Tuhan? Saya mulai beralasan enggak punya uang, itu awal-awal pelayanan. Saya mulai beralasan, coba gali lebih dalam, seperti Roh Kudus itu bongkar. Coba gali lebih dalam. Sudah tahu jawabannya, karena saya punya mental melarat. Karena untuk orang yang saudara kasihi, orang yang saudara cintai, saudara akan berikan yang terbaik. Nah, saudara, waktu Tuhan berkata, kamu ini pemimpin tapi tidak suka memimpin. Artinya saya tidak menyukai destiny. Betul gak? Menurut saya orang yang tahu dirinya, tahu destiny-nya, ya Bu Panglima yang saya lihat, saudara. Nanti di ayat terakhir, saudara. Ternyata kita tuh harus begitu, saudara. Harus mendeklarasikan, harus sertifikasi, harus istilahnya menggemakan, saudara. Siapa kita? Mungkin saya sedang berpikir, mungkin di kaca saya harus tulis death racer, artinya pembangkit orang mati. Pasang, jadi setiap kali ngaca sampai saya bisa melihat orang yang membangkitkan orang mati. Halo? Ada sebuah bobot, sebuah kedalaman yang Tuhan sedang ingin dari setiap kita. Itu di satu kebaktian itu Tuhan ngomong dua hal. Yang pertama, kamu tidak suka memimpin. Saya mulai cari gimana sih jadi pemimpin. Saya mulai belajar lagi, saudara. Walaupun saya sering belajar. Yang kedua, kamu ini males ngomong. Istri saya paling tahu lah, ayo yang ngomong. Aduh, kalau udah seharian gitu ya, masih disuruh briefing lagi, saya harus menyeret badan. Tapi yang namanya guru kebenaran, yang namanya guru, ya saya harus minta impartasi dari Bu Iin kali ya. Ngomong. Tapi bukan sembarangan ngomong, tapi ini waktunya bicara kebenaran, saudara. Apa sih yang saya mau katakan?
seringkali kita ini tidak memeluk kebenaran. Memeluk itu bukan cuma, saya kasih contoh siapa ya, istri saya deh, boleh yang sini yang, saya kan jarang memeluk dia di depan saudara toh. Ya, wih. Ya. Memeluk itu bukan cuma begini saudara. Memeluk itu menjadikan dia bagian dari hidupmu. Bisa nangkap? Sampai kebenaran itu menjadi bagian dirimu. Jadi setiap kali saya berkata memeluk kebenaran, biarkan kebenaran itu menjadi bagian dirimu. Jadi kalau saudara perhatikan ya, saya ambil beberapa poin yang sering saya ulang juga kok dari ibu. Tidak penting yang kamu pikirkan, penting yang Tuhan pikirkan. Itu artinya memeluk kebenaran. Enggak penting yang kamu rasakan, penting yang Tuhan rasakan. Saudara, saya ini praktek lagi tenda lawatan, saya datang dari 6:30 sampai 9:30. 15 jam lah saudara ya. Ada momen-momen ngantuk saudara sejujurnya. Apalagi kalau yang suasananya lagi reda redup gitu. Itu udah mau ngantuk. Saya ingat iya ya, ada DNA Yahweh ya. Saya perkatakan, ada DNA Yahweh. Itu bangkit lagi loh saudara. Waktu saya mulai memeluk kebenaran itu, memasukkannya dalam diri saya. Bahkan seringkali saya rasa, kok makan ini rada mau mulai mual gitu. Seperti kok mau mulai mual. Saya berkata, ada DNA Yahweh. Itu tiba-tiba ajaib saudara. Terjadi ajaib. Nah, kita perlu memeluk kebenaran karena kita harus mengejar destiny. Tanpa saudara merangkul apa yang Tuhan nyatakan tentang dirimu, siapa engkau, dan apa panggilanmu dalam hidupmu, maka kita ini gak bisa sampai kepada puncak destiny. Ya, kita akan belajar, saya lebih banyak sisi situ ya. Tadi ibu sudah menyampaikan dasar yang luar biasa baik sekali, tapi saya coba masuk seperti yang Tuhan katakan, ini waktunya kita embrace the truth. Memeluk kebenaran. Ya, percayalah gak enak, sehari itu sidang ilahinya gak enak. Saya juga bersyukur ya, ada momen beliau ini sangat suka pemetaan. Saya ini sejujurnya gak suka, saya sukanya baca Alkitab. Dan itu tengah malam suka tanya dapat sesuatu yang matanya sudah berbinar-binar, sedangkan mata saya 5 watt. Tapi saya harus memaksa diri saya, berpikir. Dan saya bersyukur untuk itu, ternyata itu melatih saya tetap punya konsentrasi dan fokus. Saya mau berkata, kebenaran itu seringkali tidak enak awalnya. Saudara harus keluar dari zona nyaman saudara. Saya di abu-abu nih, saya harus pindah ke merah. Bisa nangkep ya saudara ya. Nah, kalau kita mulai. Kenapa? Karena destiny itu sangat berharga saudara. Ya, sejak saat itu, Yesus mulai terus terang, ya tadi dibahas tentang terus terang, saya nggak akan bahas itu. Menyatakan kepada murid-muridnya bahwa destiny-nya adalah pergi ke Yerusalem dan menderita ketidakadilan dari para tua-tua, para imam dan ahli Taurat. Ia juga menjelaskan bahwa dia akan dibunuh dan 3 hari kemudian akan bangkit kembali. Ini destiny nggak enak, saudara. Kalau tahu sudah ceritanya, ya ceritanya setelah ini kan Petrus ini tarik Yesus saudara. Itu kalau sudah baca bahasa Inggrisnya itu benar-benar ditarik, dikesampingin. Ditegur Yesus. Karena ini kebenaran yang tidak enak. Orang Israel bahkan sampai Kisah Rasul pasal 1, murid-muridnya berkata, Tuhan, kapan kau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka tidak bisa terima bahwa Yesus yang sebelumnya di ayat 16 ayat 13, pasal 16 ayat 13, Petrus ini kan baru dapat pewahyuan. Menurut kamu siapakah aku? Engkau adalah Mesias, artinya engkau raja yang diurapi. Dan engkau anak Allah yang hidup. Loh, kok tiba-tiba Yesus terus terang? Ini kan seperti langit dan bumi. Bisa nangkap saudara? Yesus terus terang. Destiniku itu bukan sekarang jadi raja sekarang. Destiniku adalah aku ini harus ke Yerusalem, menderita ketidakadilan dari siapa saudara? Tua-tua, imam-imam ahli Taurat. Ini percayalah, buat banyak orang Israel saat itu, ini momok.
Mereka itu bukan sesuatu yang dihormati, ditakuti, saudara. Dengan roh agamawi yang mengerikan. Destiniku adalah menderita ketidakadilan dan dibunuh dan bangkit lagi. Sesuatu yang bertolak belakang dengan persepsi. Bertolak belakang dengan konsep. Boleh saya katakan bahkan dengan nature sifat kita. Tadi ibu ceritakan, saya itu benar-benar pemalu, saudara. Pemalu habis, saya malu, saya urusan keturunan, orang keturunan, saya malu dengan keluarga saya malu dengan diri saya, karena penyakitan dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya malu karena saya bodoh, udah lengkap. Itu kondisi fisiknya. Tapi dengarkan baik-baik kebenarannya. Saya adalah pilar kerajaan. Itu kebenaran, walaupun faktanya hari itu nggak kelihatan. Tapi saya harus mulai merangkul dulu. Pegang dulu. Saya buat deklarasi, saya adalah pilar kerajaan. Tadi ibu sedikit keluar ya, keluar konteks. Saya itu ingat pertama kali saya ke Maluku Utara itu 2005 Bapak Ibu. Itu menurut saya pertama adalah perjalanan penuh siksaan. Harus berangkat tengah malam, naik pesawat, nyebrang lautan, jalan berkelok-kelok, sampai Malifut istilah saya semaput. Saya sudah muntah lebih dari 3 kali Bapak Ibu. Tapi saya pergi lagi, waktu itu awal karena perintah. Pegang nih. Saya ingat pada waktu FOHC, saya berdiri sebelah ibu. Ibu dapat Kalimantan, masih ingat ya Bu? Saya bilang sama beliau, saya bercandain. Destiny Bu, iya. Nggak lama giliran saya Destiny-nya keluar. Maluku Utara, beliau berkata, Destiny look. Gitu. Saya bilang, oke Tuhan, kalau ini Destiny, saya mau mencintai, saya mau merangkulnya. Ajaib saudara, setelah itu saya pergi kemanapun, tidak pernah muntah. Betul, dan yang ajaib begini, ini 2 kali belakangan. Berangkat yang lalu, bukan yang kemarin, yang lalu, itu sebenarnya nggak ada pesawat yang bisa mendarat. Karena badai dan angin. Cuma pesawat saya yang mendarat. Sampai supirnya berkata, Pak, tahu nggak? Nggak ada pesawat yang mendarat kecuali pesawat Bapak. Oh ya? Saya cuma tahu kita ini lama banget di atas Pak. Ya, saya tuh kalau punya ritual kalau naik pesawat. Saya aktifin semua malaikat, semua perlindungan supaya saya bisa bobo. Tapi nanti ada pengumuman, kita akan melewati awan dan penuh goncangan. Saya bilang, malaikat enggak boleh ada goncangan. Tolong kerjain. Tapi saya sambil tiduran sambil, kapan ini kok enggak ada goncangan ya? Enggak percaya dengan doanya sendiri. Tapi saya alami saudara, dahsyat saudara. Yang kemarin kejadian lagi, tim yang terdahulu berangkat enggak bisa mendarat, balik ke Manado. Saya mendarat lagi saudara. Dan orangnya bilang, Pak tahu nggak, tadi itu hujan besar. Begitu Bapak datang hujannya berhenti. Wow, lumayan. Itu kalau kita ada dalam destiny. Tapi saudara harus merangkul kebenaran. Rangkul itu destiny yang seberapapun sekarang kayaknya nggak mungkin. Kapan Pak Luki doain orang sakit aja, kemarin doain yang kanker aja belum hilang kankernya kok. Tapi saya harus merangkul. Oke lah, harus paksa diri, harus menyukai. Bahkan banyak orang tidak percaya. Saudara nggak percaya, saudara punya destiny yang sangat dahsyat kok. Banyak bukan saudara. Tapi kalau kita nggak percaya dan kita tidak mencintai, susah saudara. Saya yakin lah waktu ibu cerita tentang kereta kehambaan, banyak kok yang nggak mau. Betul nggak? Jujur. Loh, saya juga mikir-mikir, Tuhan tapi kan saya memang dari tidak ada apa-apa. Dari sononya nggak ada apa-apa. Kalau ibu tuh banyak apa-apanya. Jadi perlu dihabisin dulu. Untuk apa? Untuk punya kehambaan. Kenapa saya tuh nggak mau memimpin saudara? Saya ini kan klasmen nomor 13 dari 18. Nomor 15 dari 18. Jadi biasa disuruh-suruh. Ya, apapun diatur. Dari baju, sepatu, lungsuran semua. Makan pun kebagian yang gede-gede baru sisanya saya. Sampai segitu, sampai udah nggak ada, otak pemimpin itu nggak ada. Kan saya sering bilang sama saudara, kalau boleh gitu ya, saya duduknya di paling belakang sana, dekat WC sana.
Tapi saya berkata, enggak Tuhan, saya bertobat. Saya mau merangkul kepemimpinan. Menyukainya. Artinya apa? Bertanggung jawab. Kalau fasilitasnya enak tuh, bertanggung jawabnya ini yang kurang enak. Betul nggak saudara? Ya, tapi tidak ada kepemimpinan tanpa tanggung jawab. Kita harus embrace. Oke? Dan saudara perhatikan ya, ini sedikit balik dulu lah. Saya pelajari Alkitab, kalau dimanapun sebelum Tuhan menyatakan destiny, selalu ada perjumpaan dengan Tuhan. Hari-hari ini saya rasa ada sebuah urgensi yang Tuhan tuh taruh di hati saya. Nak, please, sampaikan setiap orang, engkau harus tahu core identitasmu. Engkau harus tahu destinimu. Dan engkau harus berdamai, saya berkata dengan itu. Saya harus berdamai kok. Loh saya ini takut lihat orang mati Bapak Ibu. Tuh, tantenya Ibu Ella meninggal. Dulu ngomong 90 tahun yang lalu ya saudara ya. Saya ini the ancient of days. Jadi 90 tahun yang lalu. Tantenya ini umur 90 meninggal. Saya kan takut lihat mayat. Udahlah kamu kesana nemenin sini, saya jaga mobil. Alasannya jaga mobil sebenarnya aslinya takut. Tapi saya bilang enggak Tuhan, saya harus paksa diri saya lihat tuh mayat. Peluk tuh mayat, sampai saya peluk loh saudara. Itu namanya embrace the truth. Embrace destiny. Kenapa sih Yesus tuh sampai marah seperti itu ya? Coba perhatikan ayat-ayat yang berikutnya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini baru diangkat sama Tuhan, sudah tidak tahu diri saudara. Ya, langsung sudah ditarik. Maaf ya Bu, saya tarik Ibu, saya marahin di depan saudara. Itu kan kurang ajar. Betul nggak? Ini yang dilakukan Petrus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa. Bagus sih, kelihatannya bagus. Tapi kalau ini terjadi, kita nggak diselamatkan Bapak Ibu. Perhatikan caranya Yesus ya. Ini kita harus ngerti. Harus seperti Yesus kalau berurusan dengan destiny. Apapun dalam hidup kita yang menghalangi destiny, bereskan itu. Apapun. Saya bilang, waduh banyak dong PR saya Tuhan. Iya. Perhatikan Yesus ya. Yesus berpaling kepada Tuhan berkata, enyahlah dari jalanku, setan. Kemarin Ibu Kesia bicara dari sisi lain. Tapi menurut saya, Yesus ini ngerti. Ini kalau yang kayak begini dibiarkan, mengganggu jalanku, mengganggu destiniku. Nah kita harus punya sikap seperti itu untuk destiny. Saya belajar. Enyahlah dari jalanku setan. Engkau adalah penghalang destiniku. Saya terjemahkan begitu. Setan akan berusaha mati-matian menghalangi setiap destiny. Saudara, saya nggak tahu ya gimana cara menyampaikannya. Saudara bayangkan nggak Tuhan itu mencurahkan begitu banyak. Bahkan ada yang lihat bahkan ya, sampai karena nggak banyak yang ngambil, Tuhan tuh utus malaikat, pokoknya kasih sesuai keinginan hatinya terdalam. Saya bilang, wow. Hatinya itu, saudara ngerti gak sih? Maksudnya setiap core ID, setiap destiny itu dijadikan dari hatinya Tuhan. Tapi mungkin dalam perjalanan waktu, karena keluarga, karena kondisi, itu rusak. Bersyukurlah Miel dan Elion ada papa, mama, ada oma yang ngerti. Saya tahu saya merusak banyak anak saya kok. Saya patahkan, saya paksa mereka. Seperti yang saya mau. Nah itu yang iblis lakukan, itu yang kondisi keadaan lakukan. Tapi gak apa-apa. Ada DNA Yahweh. Ada ciptaan baru. Tapi engkau harus embrace. Engkau harus peluk. Engkau harus inginkan yang namanya core ID dan destiny. Sekali lagi saya kasih buat saya. Apapun penghalang mari kita belajar. Singkirkan. Terus saya bersyukur untuk saya banyaklah mengubah sikap saya ketika beliau cerita. Ketika cekot-cekot, mari paksa jalan. Saya jadi ingat waktu zaman COVID, saudara. Saya itu udah seminggu gak masuk. Saya di hati ini saya tahu, ini saya gak masuk lagi, pemimpin saya pasti datang. Bener datang, saudara. Lucky, sudah naik sepeda, jalan. Saya paksa jalan, terpaksa jalan, saudara. Setengah jalanan gitu, udah kelayangan, saudara. Saya tarik napas. Kelihatannya jahat. Tapi itu menyembuhkan.
Kebenaran itu seperti itu. Seringkali kita harus memaksa diri kita. Memaksa karena itu seringkali berlawanan dengan tabiat kita yang lama. Berlawanan dengan cara pikir kita yang lama. Berlawanan dengan mindset kita yang lama. Bisa nggak saudara melihat dirimu seperti Tuhan melihat? Kenapa sih ibu bertahan dengan saya? Karena ibu melihat destiny. Saya bilang, iya Tuhan, saya harus mulai melihat, saya belajar. Ini namanya mempersiapkan jalan. Bahkan saya bilang, waduh udah dikhotbahin nih. Udah, itu namanya mempersiapkan jalan. Yang sesuai destinimu. Yang sesuai dengan panggilanmu, yang sesuai core ID-mu. Contohnya ya. Saya ini dulu pernah suka seorang WL namanya Eddie James. Orangnya gemuk, saudara. Waktu dia masih remaja, dia ini dapat nubuatan. Kamu ini akan menjadi WL. Pembawa hadirat Tuhan. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Setiap hari dia belajar keyboard. Sampai satu hari dia nyembah 8 jam sehari. Hanya untuk nyembah Tuhan. Ini orang yang ngerti destiny dan core ID. Nggak pusing orang lain membuat mujizat kayak apa. Panggilanku adalah menyembah Tuhan. Membawa hadirat Tuhan. Saya mulai menerima perkataan istri saya berkata, Pilar itu nggak boleh capek. Oke. Bayangin Pilar itu bilang, aku istirahat bentar ya. Gak bisa saudara. Walaupun bukan berarti saya nggak pernah capek, ada. Tapi mindset saya berkata, oke, saya harus on position. Endless energy, boundless strength. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, jangan buat saya lah. Saya emang nggak ada apa-apanya. Sebab pikiran-pikiranmu hanya dipenuhi dengan pandangan manusia. Saudara, ini yang menghalangi kita. Pandanganmu. Pandangan saya. Ini yang harus diganti. Apapun yang tidak sesuai dengan rencana, destiny, firman Tuhan harus diganti. Nanti saudara akan lihat, saya dapat ayat yang menurut saya semua orang sering baca ayat itu. Tapi nanti ya, biar saudara semangat. Begitu pentingnya bagi Yesus untuk menyelesaikan destininya, sehingga ia sangat serius menghardik apapun yang menghalangi destininya. Menghardik saudara. Tahu menghardik? Pergi lu! Nah itu menghardik. Saudara, anjing itu gak bisa disuruh pelan-pelan. Pergi saya gak bisa. Saudara harus bentak. Wah ini bukan pengajarannya Pak Luki, ini Bu Iin ya gitu ya. Enggak, ini kebenaran. Kalau engkau dan saya mau core ID dan destinimu sampai, ini harus jadi sikap hidup kita. Loh saudara percayalah gak mudah. Buat saya bisa melihat wajah saya di cermin, saya harus memaksa diri. Bayangin, wajah ganteng gini saudara, harus memaksa diri lihat cermin. Saya berkata, engkau yang dicintai, percayalah, keri orang Jawa bilang. Engkau yang dicintai itu gak masuk. Gak masuk saudara. Tapi saya pandang tuh cermin, saya ucapkan setiap hari. Mungkin kelebihan saya punya ketekunan itu kali. Saya ucapin. Gak mungkin lah mimpi Pak Luki bicara seperti di depan banyak orang. Saya ketemu satpam aja takut kok. Oh iya. Ketemu perempuan apalagi. Bisa nangkep saudara. Tapi saya harus memeluk kebenaran. Catat saudara setiap nubuatan. Catat, saya bersyukur. Makanya kalau bisa duduk depan. Supaya Ibu Iin lihat dan Ibu Iin baca. Oh, itu lumayan loh. Kalau kayak model saya ini sangat, bukan lumayan lagi. Sangat berterima kasih. Saya catetin saudara. Wah. Tapi saya melihat hari-hari ini Tuhan tuh ngomong sendiri. Saya sampaikan lagi ya. Saya tuh mimpi saudara. Sebelum Ibu Iin ngomong tentang malaikat, hukum dan ketetapan. Saya tuh mimpi ketemu seseorang. Saya sampaikan pesan Tuhan buat dia. Tapi saya ngomong, saya ini kalau ada hadirat Tuhan, maka keluarlah hukum dan ketetapan. Wow, saya harus mulai melihat diri saya seperti itu. Dan pastikan hati-hati bicara. Nanti itu ayat terakhir sebenarnya, gak apa-apa. Harus hati-hati dengan bicara. Jangan, biarinlah memang gua gak disayang. Seumur hidup juga gua gak disayang. Ngeri loh saudara, nanti saya bukakan ayatnya. Ngeri kalau kita ngomong begitu. Dan itu yang iblis katakan seringkali, kamu gak berharga, kamu miskin, kamu dari sononya memang bukan siapa-siapa. Hei, kamu ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu. Kalau bahasa Inggrisnya lebih keren, pass away. Udah mati yang lama. Pandangan-pandangan manusia, persepsi, produk pikiran masa lalu, trauma, bereskan. Ganti dengan yang baru. Pandang, kalau perlu tulis tuh destiny dan bayang. Saudara harus bisa visualisasi menurut saya. Saya lihat ya istri saya itu, kami ini hampir nggak jadi menikah loh saudara. Kemarin kami cerita-cerita. Dia maunya ke bangsa-bangsa. Saya maunya pulang kok ke Indonesia. Saya pokoknya balik ke Indonesia. Akhirnya berdamainya salah satunya begini. Oke, pokoknya nanti kamu ke bangsa-bangsa, tapi sebagai orang Indonesia. Sudah tahu, ini orang yang ngerti destiny. Waktu itu kita dibagi negara-negara. Ya, beliau tuh dapat Afrika. Central Republik Afrika, negaranya di mana aja nggak tahu, di tengah-tengah Afrika. Lagi nggak ada pemerintahan, lagi ada pemberontakan, nggak ada bisa ke sana. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia buat peta, taruh di meja kerjanya, setiap hari didoakan, setiap panjang hari dipasangin audio Bible. Berapa lama? 1 bulan? Setahun, ingat saya saudara. Baru setelah setahun beliau bisa pergi. Saya bilang memang kamu harus dapat yang itu susah. Hanya orang yang punya passion, yang tahu siapa destiny-nya, siapa dirinya yang bisa melakukan itu. Itu namanya embrace the truth. Embrace the destiny. Mengejar destiny. Kalau kau dipanggil sebagai konglomerat, walaupun sekarang mungkin masih melarat, mulai saudara gemakan, aku konglomerat. Halo. Hei saya pasukan terdahsyat. Walaupun jalan mungkin karena asam urat masih gini begini, enggak apa-apa. Ya, bilang DNA Yahweh. Saya belum melihat semangat saudara, sejujurnya. Sejujurnya kalau lihat saudara saya bete pengen udahan. Tapi saya bertobat. Oke, next. Ya, ini sedikit ilmu otak saudara ya. Di otak kita itu ada namanya reticular activating system atau RAS ya. Ini jaringan neuron di otak yang terletak di batang otak. Nah, saudara setiap hari kita menerima 100 juta impuls atau sesuatu data ke otak kita. 100 juta per detik, hitunglah sehari berapa. Kalau nggak ada sistem ini, orang bisa gila. Sistem ini hanya mengizinkan apa yang kamu setujui. Apa yang menurut kamu penting, apa yang menurut kamu berguna, semuanya akan diabaikan. Contohnya gimana Pak? Contohnya begini, di tengah keramaian, ya, seorang ibu yang mungkin habis lembur, capek gitu, dia bisa ketiduran. Di tengah keramaian, tapi begitu dengar seorang bayi nangis, gitu, dia akan bangun. Itu apa? Itu kerjanya RAS. Bisa nangkep? Kita ini punya ini. Jadi hanya hal-hal yang menurutmu penting, itu akan masuk. Tapi kalau nggak penting, misalnya kalau suami sudah capek sama istrinya, sering apa gitu, itu akan diabaikan. Jadi istri-istri nggak ada gunanya. Banyak ngomong sama suami, lebih baik doa peperangan, lebih baik ciptakan, lebih baik nubuatan. Karena sistem RAS ini akan membuat dia shutdown hal itu. Pas Samuel goyang-goyang. Ada pengalaman Pak? Bisa nangkep Bapak Ibu? Ada RAS. Nah, itu baik di satu sisi meningkatkan fokus pada tujuan. Kalau saudara punya tujuan menjadi konglomerat, tiba-tiba semua yang berhubungan dengan uang itu cepet gitu. Semua berhubungan dengan kepilaran, wow. Karena itu jadi tujuan, karena itu jadi fokus. Mengarahkan perhatian pada informasi yang relevan. Kalau ini berhubungan dengan saya, pergumulan saya, keinginan saya, itu akan masuk datanya. Ini seperti filter Bapak Ibu. Nah, bahayanya adalah yang berikut tolong. Ini menghalangi destiny istilah saya. Kalau kita nggak tahu destiny kita nggak bisa nangkep. Kalau mungkin Tuhan lagi bicara apa atau orang pengkhotbah lagi bicara apa, itu lewat aja. Karena buat dia enggak penting.
Ya, sejak saya pegang STT saya kan mau nggak mau harus baca peraturan. Jadi kalau ada peraturan baru, buat saya penting. Jadi baru begitu masuk aja, ini peraturan apa? Tolong singkatnya apa? Jangan suruh saya baca semua. Apa poin peraturan ini? Aslinya saya nggak suka saudara yang namanya hukum itu. Tapi makin kesini makin ngerti bahwa hidup ini tidak bisa tanpa hukum dan ketetapan. Ya, nah dia akan membatasi yang nama keyakinan kita, yaitu keyakinan yang negatif atau pesimis tentang dirinya sendiri atau kemampuannya. Maka ras memfokuskan perhatian pada hal yang negatif tersebut. Kalau kita misalnya sukanya sama gosip, maka begitu ada gosip, itu ras akan menangkapnya, ras hidup kita ini. Bisa nangkap ya? Makanya penting kita mengubah pikiran kita, mengubah mengerti tujuan kita, dan terus perkatakan. Karena di dalam kita semua orang punya ini. Kalau enggak kita bisa jadi orang gila terima 100 juta impuls per detik. Tapi mari kita arahkan ras kita kepada core ID, kepada destiny, kepada rencana Tuhan. Maka setiap Tuhan ngomong apapun masuk, saudara. Saudara, satu hal lagi yang menurut saya kalau Tuhan sampai bicara 4-5 kali untuk hal ini, menurut saya ini ada hal yang penting. Tiba-tiba saya tuh nggak tahu kenapa di Malu tuh cuma khotbahnya Matius 16 ayat 13 sampai 19. Terutama ayat 19 tuh saya ulang-ulang. Kita terima kunci-kunci kerajaan surga. Itu saya ulang-ulang. Waktu ibu berkata ada malaikat kunci kerajaan surga. Wow, kunci Daud, saya bilang. Itu kan saya ulang-ulang terus Tuhan. Iya, engkau sedang khotbah buat dirimu sendiri. Poinnya saudara, ini waktunya. Kita tahu core ID, destiny, memeluk itu, percaya itu, menyukai itu, mencintai itu, mempersiapkan jalan sampai puncak destiny. Saya lupa masukkan ini, tapi gini, cara mengatasi pengaruh negatif dari ras. Ternyata perlu yang namanya program ulang, saudara. Saudara perlu afirmasi. Saya ini panglima, omongin terus. Saya ini matahari, impossible is nothing. Itu kan program ulang. Itu program ulang. Kemudian gunakan visualisasi. Ini program psikologi nih saudara. Latihan fokus pada tujuan dan destinasi Tuhan. Jadi kita perlu fokus. Kita perlu tulis tujuan Tuhan buat hidup kita. Tempel yang besar kalau perlu. Ya, kalau saudara lihat PP saya di handphone saya, itu ada 2 tokoh utama, saudara. Ya, tapi itu nggak usah diceritakan. Oke, kita sedikit lagi. Oke, next, memeluk kebenaran. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya padanya, bila kamu terus memeluk semua yang aku ajarkan. Kita kan sekarang dalam percepatan yang luar biasa, ya. Cepat banget. Jadi kita harus meningkatkan kecepatan kita untuk belajar. Peluk, omongin. Untuk tinggal di dalam kebenaran itu. Itu membuktikan bahwa kamu adalah benar-benar muridku. Karena jika kamu memeluk kebenaran, itu akan memberikan kemerdekaan sejati ke dalam hidupmu. Ambil tujuan Tuhan. Ambil destiny Tuhan. Ambil firman Tuhan. Rema buat hidupmu, masukkan. Tetap tinggal di situ. Sampai itu menjadi bagian hidupmu. Itu memeluk kebenaran. Mungkin perlu mengulang-ulang. Saya nggak tahu berapa kali saya di depan cermin ngomongin itu. Mungkin sepanjang tahun karena kerusakannya sangat rusak. Tapi saya paksa, saya bertekun, saya masukkan itu. Dan saya pernah uji coba dengan 14 orang, saudara. Sayang cuma 6 orang yang lulus. Praktek. Dan benar-benar orang yang melakukan itu. Hidupnya berubah. Kebenaran itu benar-benar memerdekakan. Tapi itu harus saudara peluk, harus jadi bagian hidupmu. Nah, kata memeluk itu artinya memasukkan sesuatu menjadi bagian dirimu. Sampai itu menjadi tabiat. Menjadi nature-mu.
Saya tuh, saudara ya, saking biasanya berjaga-jaga gitu. Goyang sedikit saya bangun loh saudara. Bahkan kalau tidur bahasa roh itu udah nature. Itu nggak tiba-tiba, so, itu terlatih. Itu dilatih, itu embracing, memeluk panggilan. Kata ginosko itu kalau bahasa Indonesia, kamu akan mengetahui itu dari kata ginosko. Itu adalah pengetahuan wahyu yang lengkap dan bebas dari asumsi. Ini yang masalah. Seringkali kita berasumsi. Tapi yang namanya ginosko itu saudara tahu dan tahu itu kehendak Tuhan. Enggak bisa digoyangkan dengan apapun. Kata kebenaran itu artinya benar tanpa selubung. Saudara lihat apa adanya yang dari Tuhan. Nah, anehnya baik orang Yunani maupun orang Ibrani, kalau mereka berkata kebenaran itu bicara menghidupi kebenaran. Bukan knowledge, bukan pengetahuan ya. Dikatakan mencintai kebenaran, berkata kebenaran, penuh kebenaran. Orang Ibrani juga sama, kebenaran yang tidak dihidupi bukanlah kebenaran sejati. Jadi kenapa kita perlu memeluk kebenaran? Karena itu harus menjadi bagian hidup. Baru itu adalah kebenaran yang sejati. Oke, ini ayat terakhir. Tapi waktu saya duduk di tenda lawatan ada yang nyampaikan ini. Tiba-tiba menggelitik saya. Kenapa se-powerful itu? Ya, baiklah yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Let the weak say, I am strong. Kata let itu artinya begini. It's up to you. Itu pilihanmu. Itu ketetapan hatimu. Engkau mau yang mana? Kau mau kehidupan apa kematian? Engkau mau kelemahan atau engkau mau berkata aku ini pahlawan? Ya. Kata amar, kata berkata itu udah kata amar. Tiba-tiba saya ingat lagi duduk. Iya, biasanya kalau hakim memutuskan itu dikatakan amar putusan, betul? Ya, amar putusan. Itu kenapa saudara perlu bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Saya waktu mengerti ini, waktunya I bless your name, saya lagi tulis, I bless your name. Kenapa kalau ada khotbah kita harus katakan amin? Saudara sedang amar keputusan. Perhatikan, ini saya sengaja terjemahkan semua. Mengatakan, kata amar itu mengatakan digunakan dengan keleluasan yang besar. Yang pertama, membanggakan diri. Iya. Makanya saya bilang orang yang ngerti core ID, destiny dan bangga banget. Nah ini, tirulah saudara. Saya masih harus belajar, masih jauh. Membanggakan diri ternyata. Bayangin orang lemah, weakling bahasa swak orang Belanda bilang. Berkata bangga lagi, aku pahlawan orang lemah. Woi. Kalau lagunya Don Moon, Give Thanks dikatakan, yang miskin berkata, bangga gitu. Aku kaya. Jangan, menurut saya bukan kaya. Kalau di sini kan pahlawan. Aku konglomerat begitu mestinya. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kedua, mensertifikasi. Wow. Perkataanmu itu jadi sertifikat. Saudara, STT baru dapat sertifikasi institusi. Ya. Artinya sah sekarang ya Pak Samuel ya, terima kasih. Bayangin perkataan saudara itu sertifikasi. Jadi kalau orang jangan saudara. Aku memang dari sononya miskin, dari sononya lemah, dari sononya penakut. Engkau sedang sertifikasi dirimu seperti itu. Halo. Apakah ini menohok saudara? Saya berdoa cara kita memuji berbeda. Kadang ketika engkau memuji, engkau sedang sertifikasi. Saudara tahulah kalau saudara di dunia usaha, di dunia pendidikan, sertifikasi itu menentukan dapat A, B, apa C. Ya Miss Iren? Ya. Kalau mau sertifikasi A, marilah bernyanyi dengan segenap hati dan iman. Ini ada orang kah?
Saya minum dulu ah. Habis lagi airnya. Waktu saya sudah habis loh, maaf. Nah yang berikutnya, menantang, wow. Kata amar itu menantang, artinya kamu sedang menantang kondisimu sekarang. Dan kamu sepakat dengan Tuhan. Kamu sedang menantang kondisimu yang status quo. Dan aku berkata, aku diberkati, aku dicintai. Walaupun kondisi mungkin sedang sepertinya semua merendahkan engkau. Menantang. Wah, ini lebih keren lagi. Memberi perintah. Jadi pada waktu kamu berkata, aku ini diberkati, engkau itu sedang memberi perintah, berkat datang. Yang di sini semangat sekali. Mengkomunikasikan. Saudara harus komunikasikan siapa saudara. Saudara harus beritakan. Jadi menurut saya, iya ya, ternyata pemimpinku itu benar. Aku impossible is nothing. Jadi kalau biasa-biasa, kalau saudara leader percayalah. Kalau semua smooth-smooth kita mulai bertanya ada apa dengan kita. Betul ya? Betul ya? Ya karena impossible is nothing. Kalau semuanya lancar-lancar, kecuali kita saudara isi cawan penuh, luber ya. Itu. Tapi ini waktunya kita isi cawan penuh dan luber. Mendeklarasikan. Perlu deklarasikan. Sama Rasul kasih. Kemanapun aku pergi, aku membawa kasih Tuhan. Deklarasikan, saudara. Tapi begitu saudara mendeklarasikan, menggemakan, maka orang akan bicara, mana katanya impossible is nothing, mana. Itu kan semakin saudara berdoa itu, maka makin cepat nyampe. Makin cepat nyampe. Nah, saya berharap dengan begini kita mengerti betapa powerfulnya perkataan, keputusanmu. Nah, dikatakan di sini, ini yang mengerikan kalau buat saya. Saudara ada level mengatakan dalam hati bisa terjadi. Batin aja bisa jadi loh saudara. Ini amar. Ada orang-orang yang gak perlu teriak-teriak di dalam hati, jadi. Saya bilang Tuhan ini ngeri. Makanya saya selalu akhiri dengan gini, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Saya kasih tambah klausal, Tuhan jadilah kehendakmu, bukan keinginanku. Ya. Yang terakhir aja karena waktu, bertindak dengan bangga. Saya Rasul kasih nih pokoknya, wah bangga gitu loh. Itu Tuhan senang loh saudara. Tuhan senang. Kalau kita melakukan destiny, meluk destiny kita, dia senang banget. Makanya kenapa hari-hari dia curahkan terus saudara. Mari diambil sesuai dengan bagian saudara. Tidak berdaya itu artinya lemah, rapuh, miskin, cacat. Tapi dia bangga, karena apa? Karena aku ini pahlawan. Ini masih banyak nih kata-katanya. Kata pahlawan dari kata gibor, artinya powerful. Artinya warrior. Nah ini yang mengerikan, artinya juga tiran. Artinya champion. Artinya chief, pemimpin utama. Artinya raksasa. Artinya perkasa. Artinya kuat. Artinya pria gagah berani. Artinya pemberani. Mari gunakan imajinasi. Mari meluk kebenaran. Sesuai dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan. Sampai itu mengubah paradigma. Cara hidup. Cara pandang. Karena itu menjadi bagian hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.